Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada anak dengan kasus COVID-19. Pada materi ini kita akan membahas mengenai COVID-19 pada anak, bagaimana caranya agar anak terhindar dari COVID-19, kapan kita harus ke dokter di tengah pandemi COVID seperti ini, sehingga kita bisa menyarankan kepada orang tua kapan sebaiknya periksa ke dokter atau pelayanan kesehatan ya ketika anak sakit, kemudian bagaimana mengenai imunisasi, kemudian bagaimana menyusui di tengah pandemi COVID-19, dan berbagai fakta dan mitos seputar COVID-19. Selama lebih dari 1 tahun terakhir, kita berada di tengah pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Tercatat Cina ada sekitar 2.143 anak mengalami COVID-19, namun hanya 5-6% anak yang mengalami penyakit yang parah, sampai dengan hipoksia, kekurangan oksigen, dan 0,6% anak mengalami gagal nafas atau kegagalan multi organ atau acute respiratory distress syndrome (RDS). Kemudian di Indonesia, kelompok anak usia sekolah itu menyumbang sekitar 8,87% atau sekitar 59.776 kasus dari seluruh total kasus corona di Indonesia. Angka 8,87% anak terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia itu adalah angka yang tidak sedikit ya, mengingat kita anak itu adalah generasi penerus bangsa. Apalagi kalau sampai dengan meninggal itu ya, kita akan kehilangan generasi penerus bangsa. Data nasional per 29 Desember 2020 tercatat 82.710 anak terpapar COVID-19. Ini adalah sebaran kelompok pasien COVID-19 menurut kelompok umur yang saya dapatkan dari website Corona Indonesia. Jadi ada untuk anak balita 0 sampai dengan 5 tahun itu menduduki angka 2,8% ya dari seluruh kasus di Indonesia. Kemudian usia 6 sampai 18 tahun itu 9,4%. Ini tentu saja angka yang cukup banyak dari seluruh total kasus di Indonesia. Nah, kemudian untuk seperti apa ya SARS-CoV pada anak atau COVID-19 pada anak, pada dasarnya sama saja dengan kondisi pada orang dewasa, yaitu COVID-19 masa inkubasi sekitar 1-14 hari. Biasanya atau dari hasil penelitian, gejala itu muncul kurang lebih di hari ke-5 sampai hari ke-6 setelah anak itu terpapar virus COVID-19. Sebagian besar COVID-19 ini didapatkan karena kontak erat dengan penderita COVID-19 yang baik tinggal serumah atau tidak tinggal serumah ya. Kemudian manifestasi klinis ada yang asimptomatik atau tidak ada bergejala. Kemudian ada demam, batuk, pilek, fatigue, ada juga gejala-gejala pada gastrointestinal dan gejala pada sistem integumen. Gejala pada gastrointestinal ya ada ketidaknyamanan di abdomen, kemudian mual muntah, diare, ya juga nyeri abdominal pain. Nah, beberapa manifestasi klinis yang sering muncul pada anak dengan COVID-19, yang pertama adalah fever atau demam. Ya, demam ini adalah reaksi tubuh ketika ada mikroorganisme patogen yang masuk ke dalam tubuh kita dengan tujuan ketika tubuh meningkatkan suhu dalam kondisi demam ini harapannya virus ini akan mati atau tidak bisa hidup atau tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Kemudian batuk kering ya, karena kita tahu bahwa adanya infeksi
pada saluran pernafasan, maka salah satunya ada reaksi, ada sputum, sekret, kemudian juga ada rasa gatal dan batuk ya. Kemudian yang ketiga adalah kelelahan. Kelelahan ini bisa disebabkan karena ketidakadekuatan ini suplai oksigen ataupun pertukaran gas di alveoli paru yang menyebabkan anak bisa bernafas lebih cepat dan bisa mengalami kelelahan. Kemudian ya ada gejala-gejala yang lain yang tidak lebih sedikit ya yang dialami oleh anak. Ada nyeri, kemudian ada sariawan, diare, ada juga ternyata yang konjungtivitis, sakit kepala ya. Kehilangan pembauan ini juga sering dialami ya oleh pasien COVID-19. Tidak hanya bau tetapi kehilangan rasa atau anosmia ya. Kemudian ada kemerahan, gatal di kulit ya, di kulit. Oke, ada discolor juga pada jari tangan dan jari kaki. Nah, kemudian untuk gejala-gejala yang serius itu adalah sampai dengan bernafas pendek, bernafas cepat, kemudian kesulitan dalam bernafas ya. Sehingga memang saat ini ketika kita ketemu pasien dengan keluhan utama batuk dan kesulitan bernafas, maka harus ada pengkajian fokus ke COVID-19 atau tidak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium, PCR swab, kemudian swab antigen misalkan ataupun PCR swab yang lebih pasti ya untuk menentukan anak itu terpapar COVID-19 atau tidak. Nah, kemudian gejala serius lain adalah rasa nyeri di dada atau dada terasa ada beban ya, ada yang menekan beban, terus kemudian kehilangan kemampuan untuk berbicara dan bergerak ya karena terlalu lemah ya tidak bisa berbicara dan bergerak. Kemudian saran yang bisa kita sampaikan adalah segera mencari pelayanan atau pergi ke pelayanan kesehatan jika pasien itu memiliki gejala yang serius ya upayakan kita sarankan juga sebelum pergi ke pelayanan kesehatan itu telepon dulu ya, memberitahu dulu ya. Kemudian pasien-pasien yang memang dengan gejala sedang sampai dengan ringan itu diharapkan bisa isolasi mandiri di rumah ya, dirawat oleh anggota keluarga di rumah. Kemudian kalau pada pasien dengan tentu saja dengan COVID-19, anak dengan COVID-19 tentu saja perlu ada perawatan dari orang tua. Nah, selama perawatan harapannya tetap anak dan orang tua itu menggunakan masker ya. Kemudian di rumah sakit pun ketika anak harus dirawat di rumah sakit di ruang isolasi COVID-19 juga sebagian rumah sakit itu mengizinkan orang tua, salah satu dari orang tua untuk mendampingi atau merawat anak selama di rumah sakit ya. Kemudian gejala ya seringnya itu muncul sekitar hari ke-5 sampai hari ke-6 setelah kita terpapar virus corona ini, SARS-CoV ini ya. Meskipun gejala ini juga masih bisa bertahan atau dirasakan sampai 14 hari. Nah, ini adalah gejala yang sering tadi demam, batuk, sesak nafas, kemudian nyeri tenggorokan juga ada. Kemudian virus berpindah melalui percikan dahak ya. Jadi penularannya itu utamanya adalah dari droplet ya, percikan dahak dari orang yang terinfeksi. Percikan dahak itu tidak selalu dari orang yang kemudian bersin atau batuk, itu juga bisa droplet itu keluar dari saat pasien itu berbicara. Sehingga memang anjurannya adalah selalu memakai masker dengan benar dan menjaga jarak minimal 1 meter. Ya, kenapa? Dengan harapan dengan jarak minimal 1 meter itu diharapkan virus yang keluar itu tidak keluar dan tidak menyebar sampai dengan lawan bicaranya. Ya. Kemudian permukaan yang terkontaminasi virus gimana jika disentuh orang yang sehat? Nah, ini juga bisa menularkan ya apabila kemudian kita menyentuh permukaan yang ada virus SARS-CoV ini, kemudian kita menyentuh mata, hidung atau telinga atau lubang di dalam tubuh kita yang lainnya ya. Tetapi
karena ini adalah penyakit yang baru, belum ada penelitian yang khusus melihat apakah orang itu terpapar karena memegang permukaan ya, tetapi akan lebih baik kita selalu mencuci tangan ya dengan air mengalir dan sabun serta membersihkan permukaan dan menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut. Kemudian apakah virus dapat bertahan di permukaan benda selama beberapa jam? Iya. Ya, ini ada hasil penelitiannya bahwa virus itu masih bertahan hidup di permukaan benda ya, baik logam, kayu dan seterusnya, sehingga ini mudah juga untuk membersihkannya dengan desinfektan yang dapat membunuh virus SARS-CoV ini. Kemudian, ini adalah berdasarkan website Corona ID ya di Indonesia, adalah gejala-gejala yang sering ya, presentasi gejala yang dialami oleh pasien COVID-19 semuanya pada umumnya. Ternyata gejala yang paling banyak adalah batuk, kemudian ada riwayat demam atau demam sebelumnya, atau saat dirawat itu pasiennya juga demam ya. Ternyata juga ada yang menggigil, diare, tapi prosentasenya kecil. Kemudian kalau yang sebelah kanan adalah kondisi penyakit penyerta pada umumnya pada orang dewasa ataupun lansia. Nah, bagaimana pencegahan penyebaran virus? Yang pertama kita tahu ada 5M ya. Mencuci tangan. Yang mencuci tangan itu sebaiknya dengan sabun dan air mengalir. Apabila tidak ditemukan, kita bisa menggunakan hand sanitizer dengan berbahan dasar alkohol 70%. Kemudian menjaga jarak ya minimal 1 meter itu adalah minimal ya. Upayakan 1,5 sampai dengan 2 meter. Nah, dengan menjaga dari dasar menjaga jarak ini sebaiknya kita juga menghindari kerumunan. Kemudian jangan menyentuh wajah, hidung atau mulut semampu mungkin. Tutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin dengan siku bagian dalam atau tisu, lalu segera buang tisunya. Atau kita seperti ini ya, untuk batuk dan bersin. Kemudian segera ke rumah sakit apabila ada demam tinggi atau kesulitan bernafas. Kemudian ikuti saran pemerintah, termasuk saat ini juga diharapkan masyarakat adalah mengurangi mobilisasi. Nah, bagaimana menjaga kesehatan anak selama di rumah ya, atau selama pandemi COVID-19 dan di rumah saja. Saat ini meskipun sudah memasuki hampir 1 tahun juga ya, era kebiasaan hidup yang baru, new normal, tetapi pilihan di rumah saja itu menjadi pilihan yang terbaik untuk anak-anak ya, untuk terhindar dari SARS-CoV ini. Kemudian kita juga sarankan kepada orang tua harus selalu memantau tumbuh kembang balita dengan buku KIA, ya buku kesehatan ibu dan anak, dan selantiasa untuk pergi ke posyandu, otomatis selalu menjaga protokol kesehatan. Kemudian pemberian ASI ya untuk anak usia sampai dengan 2 tahun tetap diteruskan. Pemenuhan asupan gizi seimbang. Jadi dasarnya itu untuk yang kurang dari 2 tahun, dasar untuk menjaga imunitasnya adalah dengan asupan makanan yang bergizi. Jadi pada anak usia kurang dari 2 tahun kita sarankan ASI dan MPASI. Kemudian untuk yang 0 sampai 6 bulan adalah ASI eksklusif, kemudian setelah itu untuk semua anak adalah pemenuhan asupan gizi seimbang. Jadi untuk memperoleh sistem imun atau kekebalan tubuh yang optimal untuk melawan virus tersebut. Kemudian stimulasi perkembangan juga tetap dilakukan oleh orang tua di rumah ya. Kita bisa menggunakan buku KIA ya, seperti itu kita sarankan orang tua untuk mempelajari buku KIA secara optimal. Kemudian apakah anak bisa menular ke dewasa ya? Jadi anak-anak itu masih istilahnya imunitasnya belum optimal sehingga anak itu rentan mengalami infeksi SARS-CoV-2 ini, tetapi jarang yang sampai sakit, khususnya anak-anak dengan kondisi yang tubuh yang fit, imunitas yang bagus. Ya, anak bisa membawa virus. Nah, namanya sama saja anak dengan orang dewasa. Ya, membawa virus ya otomatis bisa menularkan kepada orang lain, ya, pada orang lain yang tinggal serumah. Ya, lansia, dewasa, orang tua itu bisa. Nah, kemudian, tadi disampaikan bahwa memang dari penelitian itu sebagian besar adalah ada riwayat kontak erat dengan pasien SARS-CoV atau pasien COVID-19. Yang disebut kontak erat gimana?
kontak fisik atau berada dalam satu ruangan, ya apalagi kalau ruangan tidak berventilasi dalam radius 1 meter atau kurang dari 1 meter dengan pasien COVID-19, ya, kontak erat. Nah, kontak erat resiko tinggi itu jika kontak dengan kasus konfirmasi atau probable dalam waktu yang lama. Ya, kita biasanya sekitar 31 jam dengan jarak yang dekat dan tidak menggunakan masker itu adalah kontak erat. Sehingga memang banyak juga kejadian klaster keluarga atau klaster teman sebaya ya, karena ketika berkumpul-kumpul ya di rumah itu tidak menggunakan masker atau merasa aman dengan teman sendiri sehingga tidak menggunakan masker, makan bersama itu adalah resiko tinggi untuk menularnya virus SARS-CoV ini. Nah, kemudian perlukah anak menggunakan masker? Kita optimalkan memang sesuai protokol kesehatan anak menggunakan masker jika harus keluar rumah, tetapi pilihan terbaik adalah anak tetap di rumah saja. Ya. Kemudian bagaimana dengan bayi? Bayi dan anak kurang dari 2 tahun tidak memungkinkan menggunakan masker. Ya. Pastikan orang di sekitarnya menggunakan masker jika sakit atau bayi sakit. Tapi pilihan utama tetap yang paling aman adalah di rumah saja. Pastikan orang-orang di sekitarnya melakukan etika batuk dengan benar dan rajin mencuci tangan. Apabila harus keluar rumah ya tetap upayakan menjaga jarak dan menggunakan masker. Bagaimana kalau itu saat ini banyak bayi-bayi, saat ini juga ada face shield untuk bayi ya. Face shield itu kan tetap ada rongga untuk udara masuk ya, tetap tidak seoptimal anak menggunakan masker seperti itu. Kemudian kapan harus membawa segera anak ke rumah sakit? Ketahui kondisi-kondisi kegawat daruratan pada anak berikut ini, yaitu ada sesak nafas dan sianosis. Sianosis adalah kondisi kebiruan ya pada bibir dan ujung jari tangan atau ujung jari kaki. Ya, jadi kalau di anak sesak nafas, frekuensi nafasnya masuk nafas cepat, segeralah ke rumah sakit. Kemudian pada pasien yang mengalami kejang, penurunan kesadaran ataupun kelumpuhan, kemudian diare, ya, muntah itu adalah resikonya dehidrasi. Jika sudah sampai dehidrasi, sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit, ataupun pada diare dan muntah yang tidak dehidrasi tetapi tidak bisa masuk asupan cairan ke dalam tubuh anak, sebaiknya segera ke rumah sakit. Kemudian nyeri perut yang hebat, perdarahan terus-menerus, demam yang tinggi lebih dari 3 hari tanpa sebab yang jelas, kemudian demam pada neonatus ya, bayi baru lahir usia 0 sampai dengan 28 hari, kemudian anak yang mengalami kecelakaan, keracunan, menelan benda asing ataupun digigit hewan yang berbisa, segeralah ke rumah sakit. Nah, kemudian gimana tata laksana bagi COVID-19 pada neonatus ya, bayi baru lahir ya. Misalkan ada bayi yang sehat lahir dari ibu yang ODP ya, orang dalam pemantauan, belum tahu dia COVID-19 atau tidak, itu tidak perlu dilakukan swab. Ya, bayi sehat dirawat gabung dan bisa menyusui langsung dari ibu dengan melaksanakan prosedur pelindungan saluran nafas dengan baik ya, tetap jaga protokol kesehatan ya. Kalau tidak bisa menjalankan prosedur pelindungan saluran dan pencegahan transmisinya, kita bisa berikan ASI perah. Kemudian bayi sehat yang lahir dari ibu yang sedang PDP ya, misalkan bayi termasuk kriteria kontak erat tapi resiko rendah, tidak perlu dilakukan swab. Ya, bayi dirawat dipisah dari ibu sampai diketahui hasilnya ibu itu positif atau negatif. Kalau ibu negatif langsung lakukan rawat gabung, berikan ASI perah ya. Kemudian bayi yang sehat yang lahir dari ibu terkonfirmasi COVID-19 itu adalah kontak erat resiko tinggi. Jadi kalau dari hasil penelitian tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan ibu hamil dengan COVID-19 itu bisa menularkan ke janinnya. Ya, tetapi kalau dia menyusui langsung bisa menularkan sehingga harus patuh dengan protokol kesehatan. Ya, bayi diperiksa swab pada hari ke-1 dan ke-14, bayi dirawat dipisah, kemudian berikan ASI perah. Ya, kita juga harus mengajarkan ibu untuk memerah ASI yang baik ya, yang sehat supaya tidak menularkan kepada bayi. Ya, jangan lupa tetap memakai masker dan mencuci tangan pada ibu yang konfirm positif seperti itu. Dan namun pada panduan yang terbaru apabila ibu bisa menjaga protokol kesehatan ya saat menyusui, itu boleh menyusui secara langsung tetapi dengan protokol kesehatan dan ibu ketemu bayi hanya untuk menyusui saja. Nanti bayi kemudian bisa dirawat oleh pengasuh yang lain, anggota keluarga yang lain.
Kemudian selama pandemi COVID-19, imunisasi juga harus tetap jalan ya. Jangan sampai ketika pandemi kemudian anak tidak diimunisasi, nanti kita akan ketemu pandemi yang lain, penyakit endemik yang lain ya, dari yang penyakit yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi ya. Diusahakan mengatur jadwal kedatangan agar anak tidak banyak berkumpul terlalu lama, jadi ngepas saja datangnya, tetap gunakan protokol kesehatan, pilih fasilitas kesehatan yang memisahkan klinik untuk anak sehat dan anak sakit. Ya, ada yang terpisah anak sehat, anak sakit itu juga pilihan yang terbaik, ataupun ke posyandu sesuai jam, tidak berkumpul langsung imunisasi dan langsung pulang. Untuk wilayah yang cukup tinggi kasus COVID-19-nya, pastikan bahwa kita tidak pernah melakukan kontak dengan keluarga atau tetangga yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Kemudian perhatikan tahapan pencegahan penularan COVID-19 selama di luar rumah ya, patuh protokol kesehatannya. Kemudian perhatikan juga hal-hal sebagai berikut ya, sebaiknya sudah membuat temu janji memakai masker, tidak menggunakan transportasi umum, gunakan transportasi pribadi, setiap waktu lakukan cuci tangan ya, cuci tangan dengan benar ya. Kemudian physical distancing, dan setelah pelayanan di rumah segera mandi dan ganti baju. Sampai rumah mandi ganti baju yang baru. Seperti itu. Itu adalah protokol yang baik. Nah, kemudian ketika anak-anak harus senantiasa di rumah, itu juga akan mengalami stres ya. Bagaimana untuk membantu anak supaya tidak stres selama berada di rumah terus. Respon stres anak dapat bervariasi seperti rewel, menarik diri, marah, agitasi, ya kan? Anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang dewasa pada masa-masa harus di rumah saja. Ya, berbicara dengan lemah lembut, mendengarkan keinginan anak, tenangkan mereka, ajak bermain ya di rumah dan relaksasi. Pertahankan kedekatan anak dan orang tua, hindarkan memisahkan anak dengan pengasuhnya saja. Jika terjadi perpisahan, tetap lakukan kontak melalui video call atau sambungan telepon. Pertahankan aktivitas rutin harian sebanyak mungkin di rumah, termasuk belajar. Misalkan juga kita bisa mengajarkan fakta-fakta tentang COVID-19 pada anak dan kenapa dia harus bermain di rumah saja. Itu kita jelaskan. Saat ini banyak media video, leaflet, ya poster yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan kepada anak mengenai COVID-19. Nah, bermain anak di masa pandemi ini kita pastikan dulu sesuai dengan kebutuhan bermain pada anak sesuai dengan usia tumbuh kembangnya ya. Kebutuhan aktivitas anak itu untuk anak usia 3 sampai 4 tahun 180 menit per hari, untuk anak yang lebih besar 5 sampai 17 tahun 60 menit per hari ya. Bisa bermain dengan barang-barang yang ada di rumah dimodifikasi dan ada inovasi dan kreativitas seperti itu. Nah, kemudian sebelum ke mitos ya, ketika terjadi tanda gejala seperti batuk atau sesak nafas, tentu saja diagnosa keperawatan yang mungkin muncul adalah bersihan jalan nafas tidak efektif ataupun ketidakefektifan pola nafas ya. Kita bantu pernafasan pasien ya. Tentu saja perawat selalu dengan APD level 3. Kemudian jika ada diare, yang dikhawatirkan adalah adanya dehidrasi, kekurangan volume cairan ya. Kemudian kalau pusing, demam ya, demam ada hipertermi, kemudian pusing itu ada nyeri akut seperti itu ya, sesuai dengan gejala tanda yang muncul pada anak. Nah, kemudian apa saja mitos yang beredar seputar COVID-19? Yaitu yang pertama berjemur. Berjemur dapat membunuh virus corona. Ini hanya sebuah mitos saja. Tetapi faktanya virus SARS-CoV-2 menjangkiti berbagai negara di seluruh dunia termasuk cuaca yang panas. Jadi dijemur matahari terik itu tidak bisa untuk membunuh virus SARS-CoV karena sinar matahari itu tidak mencapai suhu 55 atau lebih derajat Celcius ya. Paparan sinar ultraviolet dari matahari dapat membantu produksi vitamin B ya, vitamin D maaf. Nah, itu vitamin D itu juga untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh seperti itu ya. Tetapi pertimbangan juga adanya luka bakar pada kulit ketika kita harus berjemur. Nah, lalu bagaimana untuk saran berjemur? Boleh ya berjemur itu pada pagi hari ya. Ini rekomendasi WHO, menghindari paparan sinar matahari pada pukul 10 sampai 16 sore. Gunakan sunblock, menggunakan pakaian dan perhatikan UV index tidak ada, maksudnya tidak perlu dijemur secara berlebihan. Sumber vitamin D juga bisa didapatkan dari makanan yang lain seperti ikan dan telur, tidak hanya dari berjemur ya.
Itu perlu dipertimbangkan. Kemudian suplemen daya tahan tubuh bagaimana? Ya, belum ada suplemen atau vitamin yang terbukti ilmiah mencegah sakit COVID-19. Ini tetap boleh untuk dikonsumsi, tetapi sistem kekebalan tubuh yang utama pada anak bisa dibentuk dari makan makanan dengan gizi seimbang, dengan sumber-sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sayuran, serta buah-buahan yang dikonsumsi setiap hari. Ya, suplemen itu hanya untuk tambahan saja. Nah, kemudian demikian yang bisa kita sampaikan mengenai COVID-19 pada anak. Stay safe and stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.